maqalah dari Sayyidina Abu Bakar sudah, Sayyidina Utsman sudah, Sayyidina Umar sudah, Sayyidina Utsman sudah. Sekarang giliran siapa ini? Maqalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Untuk beliau ini ada doa tersendiri. Kalau para nabi alaihi salam, kalau Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khusus, yakni sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya satu-satunya kepada beliau. Demikian juga para sahabat pada umumnya radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu itu adalah semoga Allah meridhoi kepada beliau, atau beliau berdua, atau beliau semuanya kalau laki-laki. Kalau perempuan radhiyallahu anha. Tapi kalau Sayyidina Ali, beliau memiliki sebutan khusus atau doa khusus untuk beliau, yakni karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajah beliau. Subhanallah. Karena di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus para sahabat, satu-satunya orang yang tidak pernah melihat maupun dilihat auratnya oleh orang lain itu adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Subhanallah. Dan ini keistimewaan Sayyidina Ali ini sekufu dengan istri beliau, yakni putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Siti Fatimah radhiyallahu anha. Dikabarkan Siti Fatimah betapa sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kesolehaannya dan juga ketaatannya kepada suami, terutama sebelumnya ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul tentunya. Nah, ketika sudah menikah dengan Sayyidina Ali, dikabarkan bahwa Siti Fatimah senantiasa menyambut Sayyidina Ali dengan sepenuh hati. Apapun makanan, apapun hidangan disediakan dengan sebagaimana mestinya, bahkan lebih dari biasanya. Nah, sampai tangannya beliau melepuh gitu ya, tangan melepuh. Kemudian kata Siti Fatimah ketika ayahandanya berkunjung ke rumah, "Ayah, lihatlah tanganku melepuh begini," katanya, karena betapa seringnya aku menggiling gandum untuk membuat roti. Nah, kemudian tolong ayah berikan aku sebuah doa agar aku tidak melepuh lagi. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak begitu berkenan untuk mendoakan Siti Fatimah. Kata beliau malahan, "Wahai Siti Fatimah, aku lebih menyukai tangan yang melepuh untuk menyiapkan makanan bagi keluarganya ketimbang tangan yang halus untuk bersenantiasa bersolek," kata. Subhanallah, luar biasa. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan satu doa yang dengan doa itu Siti Fatimah semakin ridho atas ketentuan Allah. Subhanallah, luar biasa ya. Sudah mah solehah, taat kepada Allah dan Rasul, plus taat kepada suaminya. Subhanallah. Betapa surga dalam genggaman beliau, kata kalau gitu Pak ya. Nah, kemudian Siti Fatimah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak pernah mengalami menstruasi. Subhanallah ya, satu-satunya perempuan yang tidak mengalami menstruasi di luar galibnya ya, di luar galib ini mah. Karena menstruasi itu sudah galib di kalangan semua wanita. Nah, karena ada menstruasi itu diberikanlah rukhsah oleh Allah dengan tidak melaksanakan sholat. Kalaupun toh ibadah saum bisa dikodok di bulan yang lain, selain Ramadan gitu ya, selain Ramadan. Nah, Siti Fatimah tidak mengalami rukhsah seperti itu karena memang beliau tidak pernah mengalami mens. Karena tidak pernah mengalami menstruasi, berarti pelayanan terhadap suami maksimal ya, mau siang, mau malam, mau sore, mau pagi. Nah, subhanallah ya,
betapa luar biasanya. Dan itulah ibadah yang paling puncak bagi seorang perempuan ya, ketika melayani keluarganya, mengantar sekolah putranya, mengantarkan suami kerja dan lain sebagainya. Nah, itu adalah puncak ketaatan, puncak ibadah seorang wanita adalah manakala taat terhadap suaminya. Demikian. Kembali kepada Sayyidina Ali, bahwa Sayyidina Ali ini kadang ditulis dengan radhiyallahu anhu, kadang ditulis dengan karramallahu wajhah. Namun seseringnya adalah karramallahu wajhah, semoga beliau dimuliakan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesucian hatinya yang tidak pernah dan tidak pernah dilihat auratnya oleh orang lain. Bagaimana maqalah Sayyidina Ali? Wa an aliin radhiyallahu anhu, dan diterima dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, man kana fi talabil ilmi, barang siapa seseorang yang sedang mencari ilmu, kanat, maka ada sesungguhnya orang tersebut al jannatu fi talabihi, bahwa hakikatnya orang tersebut sedang mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Orang yang mencari ilmu itu dimuliakan, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena salah satunya terkait dengan hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa balighu anni walau ayah, sampaikanlah apa-apa yang datang dariku, kata beliau, walaupun hanya sedikit. Nah, bagaimana bisa menyampaikan kepada orang lain, kepada yang lain, kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada handai tolannya, kepada anak peserta didiknya, kepada siapapun kenalannya, kalau tidak taklim dulu kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya ilmu yang kita miliki ini berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada para tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in menyampaikan kepada ulama salafin, ulama salafin menyampaikan kepada ulama khalafin, ulama khalafin menyampaikan kepada ulama kontemporer, dan ulama kontemporer menyampaikan pula kepada para kiai, para ustadz, para santri, hingga sampai saat ini ilmu itu terus sambung menyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Bahkan nanti pada saatnya dari Rasulullah, katakanlah sudah sampai kepada kita tahun 2024, hatta yaumal qiyamah, sampai yaumal qiyamah. Subhanallah ya. Nah, ini berkah dari menyampaikan sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW. Apa yang datang dari Rasulullah? Subhanallah, betapa Rasul itu sangat dimuliakan oleh Allah dan semuanya ya. Allah menakdirkan bahwa kehidupan Kangjeng Nabi setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu di backup dengan adanya Al-Quranul Karim yang turun berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Padahal bisa saja kan Allah menurunkan secara mubasyaratan, secara langsung, tidak muaqqatatan. Muaqqatatan itu subhanallah prosesnya lama banget, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sesuai dengan hari diangkatnya Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul itu pada usia 40. Kemudian meninggal katakanlah 62 lebih 2 bulan 22 hari, atau dibulatkan 63 ya, 63. Nah, selama itu bahwa Allah betapa sangat mengagungkan Nabi Muhammad SAW dengan memberikan tuntunan, bimbingan, dan juga jawaban atas apa yang ditanyakan oleh orang-orang sekitarnya kepada Rasulullah SAW. Nah, sebelum orang itu menjawab, maka Rasulullah SAW sudah tahu jawabannya. Kenapa? Karena Allah yang memberitahukan, bisa melalui malak Jibril, bisa melalui langsung dihunjamkan ke dalam qalbunya dan lain sebagainya. Seperti halnya
ketika raja dari Romawi yang masuk Islam karena diberitakan sesuatu yang sangat dia rahasiakan selamanya. Bahkan para punggawa, para prajurit, para keluarga besar istana tidak ada mengetahui rahasia itu. Apa itu rahasianya? Rahasianya adalah bahwa raja tersebut memiliki seorang putri yang cacat, yang tidak bisa melihat, yang tangannya buntung, yang kakinya buntung. Subhanallah gitu ya. Tapi alhamdulillahnya raja tersebut sayang kepada putranya. Karena sangat sayang kepada putranya, itu dia sampai dirahasiakan di kamar tersendiri yang tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali orang-orang yang merawatnya, dan itu disumpah untuk tidak tidak membocorkan rahasia. Nah, ketika Rasulullah SAW bertemu dengan raja tersebut, kemudian Rasulullah mengajak masuk Islam, tapi raja tersebut bergeming, tidak mau. Kata Rasulullah SAW, mohon maaf, sebelumnya Nabi Muhammad SAW ditantang untuk membelah bulan. Subhanallah, dibelah bulan untuk membuktikan bahwa beliau betul-betul seorang Rasul. Tapi sebenarnya dengan terbelahnya bulan, orang itu, raja tersebut tertegun. Betapa hebatnya Rasulullah, sangat dibela oleh Tuhan ya. Kalau manusia biasa nggak mungkin. Kemudian Rasulullah SAW karena melihat raja tersebut belum bergeming untuk meninggalkan agamanya dan untuk masuk Islam, Rasul memberikan satu informasi, yang informasi itu didapat dari Malak Jibril alaihissalam yang mengabarkan kepada putrinya. Kata Rasulullah SAW, wahai raja, engkau memiliki putri yang tidak bisa melihat, yang kakinya buntung dan tangannya buntung juga. Dan selama ini engkau merahasiakan kan? Katanya, tertegunlah dia. Kemudian ketika raja itu pulang, belum masuk Islam, dikabarkan pulang aja ke negaranya. Di pertengahan jalan, dia seperti ada sesuatu yang lain. Dan ketika sampai di pintu gerbang, ternyata dia disambut oleh putrinya. Subhanallah, wajahnya emang cantik, tapi yang mengherankan adalah dia bisa berbicara, dia bisa melihat, dia tangannya sempurna, kakinya sempurna. Subhanallah. Kemudian bertanyalah raja tersebut, wahai putriku, apa yang terjadi? Apa yang terjadi padamu? Katanya, wahai ayah, saya ketika ayahanda pergi, saya bermimpi ditemui oleh seseorang. Beliau memakai pakaian yang putih-putih dan sangat berwibawa dan sangat bercahaya. Beliau mengabarkan kepadaku, maukah aku sembuhkan seluruh cacatmu sehingga engkau bisa melihat, engkau punya tangan dan engkau punya kaki. Mana putri mana yang tidak bisa menolak permintaannya. Saya pun menyanggupi ketika beliau mensyaratkan bahwa syaratnya hanya masuk Islam. Nah, ketika itu dengan seketika luar biasa sempurna tangan, kaki dan mata saya. Kemudian subhanallah, ayah, bukankah orang tersebut menemui ayah pula? Katanya. Subhanallah, karena cintanya kepada putrinya, beliau langsung balik kepada Rasulullah SAW menyatakan diri masuk Islam. Subhanallah ya. Nah, ini mukjizat Rasulullah SAW. Yang mukjizat itu a'jaza, berasal dari kata a'jaza, melemahkan. Melemahkan apa? Melemahkan argumen orang lain, melemahkan dalil-dalil orang lain, sehingga orang tersebut tidak bisa membantah bahwa beliau betul-betul seorang nabi dan akhirnya masuk Islam. Itulah mukjizat ya. Nah, zaman sekarang mukjizat itu diplesetin kata ya. Kalau kita melihat sinetron-sinetron, saya mendapatkan mukjizat katanya. Mukjizat mah bukan pada orang biasa gitu ya. Nah, mukjizat itu diberikan kepada para nabi. Kemudian karomah diberikan kepada para wali. Kemudian orang-orang soleh diberikan keistimewaan pula, tapi tingkatnya bukan mukjizat, bukan karomah, tapi disebutnya ma'unah, pertolongan artinya. Kemudian
eh, yang kedua, yang keempat ya. Yang keempat, diberikan pula kepada orang-orang yang biasa tapi taat dalam beribadah. Ibadahnya biasa-biasa gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan istidraj. Istidraj. Ada pula yang disebut dengan keistimewaan yang diberikan kepada orang-orang yang fasik, orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah. Apa itu? Sihir. Sihir itu juga sesuatu yang luar biasa, tapi sayangnya itu dilakukan oleh orang-orang yang fasik. Bahkan menurut beberapa informasi, semakin jauh dari Allah, semakin meninggalkan syariat Islam, maka semakin sakti dia. Nah, itu sihir juga yang diajarkan oleh Harut wa Marut ketika zaman Nabi Musa alaihissalam, itu sebenarnya untuk menguji keimanan orang-orang yang beriman. Dan setelah selesai, dua malaikat tersebut masih mengajarkan kepada orang-orang kafir. Subhanallah ya. Jadilah sampai saat ini ilmu itu pun sama berasal dari Allah, tapi pada hakikatnya sihir ataupun ilmu pelet ataupun nujum dan lain sebagainya itu kebanyakan untuk memutuskan hubungan antara seorang ayah dengan anak, memutuskan hubungan antara seorang istri dengan suaminya, memutuskan seorang bawahan dengan atasan, bahkan memutuskan ulama dengan umatnya. Subhanallah ya. Nah, sekarang pun terjadi ya di nasional bahkan internasional, sudah menguak ke internasional upaya-upaya untuk memisahkan umat dari ulamanya. Nah, ini strategi yang sebenarnya yang digunakan oleh Snaughung Rons. Snaughung Rons itu melihat bahwa bangsa Indonesia ada suatu suku yang betapa sangat kuatnya, tidak bisa dilemahkan dengan peperangan. Itu suku Aceh, suku Aceh. Nah, setelah dia menyamar menjadi Abdul Ghaffar namanya di Mekah, kemudian dia berusaha untuk mempelajari Islam, bahkan kabarnya banyak menghafal ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Ketemulah rahasia kenapa orang Aceh betapa sangat sulit untuk ditaklukkan, karena rahasianya satu. Apa itu? Adat Basandi syara Basandi kitabullah. Subhanallah, betapa orang Aceh itu sangat menjalankan syariatnya, dan syariat itu harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Maka cara untuk melemahkan masyarakat Aceh itu pisahkan umat dari ulamanya, dan buat ulamanya tidak dipercayai oleh umat, dan juga ulamanya dibuat untuk tidak percaya kepada Quran dan hadis. Subhanallah, ini cemerlang mah cemerlang, cuma itu yang cemerlang dalam artian negatif gitu ya. Sehingga jebol lah kekuatan Aceh di Indonesia sehingga bisa ditaklukkan ya gitu. Nah, sekarang pun sama ya, Indonesia lagi diobok-obok persatuannya terhadap umat. Yang tadinya begitu hormat kepada Al-Mukarram Al-Habib Lutfi, kemudian para ulama-ulama sepuh dan lain sebagainya, dibuatlah narasi yang seolah-olah benar, memunculkan yang biasa dan merendahkan ulama sepuh. Subhanallah ya. Kita mah tawakuf saja, tawakuf ya, dalam artian kalaupun toh membicarakan masalah nasab ada manfaatnya, ya silahkan bicarakan ya. Namun kalau seandainya malah membuat kisruh, apalagi di medsos, mendingan tawakuf saja, berdiam diri sambil memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terombang-ambing gitu ya. Lanjut, mangkana fi talabil ilmi, barang siapa yang mencari ilmu, kanat, maka ada orang tersebut al jannatu fi talabihi, dia sedang mencari surga pada hakikatnya. Subhanallah ya. Dalam hal mencari ilmu, Rasulullah SAW memberikan suatu suatu penyemangat dalam
diri seorang talib, seorang pelajar atau seorang santri, bahwa ada satu hadis yang menyatakan man mata fi talabil ilmi, barang siapa yang meninggal di saat sedang mencari ilmu. Nah, mencari ilmu ini bukan saja oleh seorang santri, bukan saja orang pelajar, bukan saja orang mahasiswa, tapi siapa saja yang sedang mencari ilmu, walaupun dia sudah mukim di rumahnya dan menjalani kehidupan sosialnya, bermasyarakat dan juga berwarga negara, siapapun orangnya, yang jelas dia subhanallah di dalam qalbunya masih menggedur rasa semangat untuk mencari ilmu pengetahuan. Di berbagai majelis, di berbagai pesantren, di berbagai madrasah, di berbagai pondok, di berbagai majelis talim dan lain sebagainya, dia senantiasa hadir untuk mencari ilmu. Nah, bagi orang-orang tersebut, seandainya orang tersebut mati, man mata fi talabil ilmi, barang siapa yang meninggal di saat sedang mencari ilmu, arsalahullahu fi qabrihi malakani, maka Allah mengirimkan dua orang malaikat ke alam kuburnya. Untuk apa? Yu'allimanihi, untuk mengajarkan dua orang malaikat tersebut kepada orang yang meninggal tersebut ilmul ma'rifata, akan ilmu ma'rifah, ilmu tentang ma'rifat. Kemarin saya kebetulan lagi membahas bab keempat dari kitab Sirul Asrar dari susunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang menyatakan bahwa ilmu itu terbagi empat. Ini secara umum ya, boleh dikatakan sebagai ilmu sama, boleh dikatakan sebagai amal juga sama. Nah, pertama ilmu syariat, yang kedua ilmu thariqat, yang ketiga ilmu ma'rifat, yang keempat ilmu hakikat. Yang dimaksud di sini ilmu ma'rifata, mengajarkan ilmu ma'rifat, itu tingkatan yang ketiga. Ilmu ma'rifata, maka Allah mengutus kepada orang tersebut di alam kuburnya dua orang malaikat yu'allimanihi, untuk mengajarkan ilmu ma'rifat. Sampai kapan? Hatta yaumal qiyamati, sampai yaumal qiyamah. Subhanallah ya. Itu mengajarkan ilmu ma'rifat sampai yaumal qiyamah, tidak henti-hentinya. Kalau kita dari SD lah katakan 6 tahun, kemudian SMP 3 tahun, kemudian SMA 3 tahun, berarti 9 ya, 9 12 ya, 12. Kemudian kuliah 4 tahun, S1 4 tahun, 16 berarti ya, 16. Kemudian S2 2 tahun, 18. Kemudian S3 3 tahun atau 4 tahun, berarti 21 atau 22 tahun kita belajar secara formil, maka insya Allah berhak untuk mendapatkan gelar doktor. Dan itu yang dipelajarinya bermacam-macam, dan gurunya pun bermacam-macam. Ini gurunya 2 orang, dan belajarnya tuh sampai kapan? Hatta yaumal qiyamah. Wallahu alam. Kiamat itu berapa tahun, berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, tidak ada yang tahu. Yang jelas orang tersebut diajarkan oleh Allah melalui 2 orang malaikat tentang satu ilmu, yaitu ilmu ma'rifat, ilmu tentang pengetahuan kepada Allah. Hatta ba'atsallahu yaumal qiyamati, sampai Allah membangkitkan orang tersebut dari alam kuburnya. Soro, maka menjadi orang tersebut aliman wa arifan. Subhanallah, orang alim dan orang makrifat kepada Allah. Orang yang alim belum tentu bermakrifat. Kalau orang bermakrifat sudah tentu alim kepada Allah, ya, sudah tentu ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah dia faham. Kenapa? Sama halnya dengan ibarat katanya bahwa air minum itu warnanya jernih, tapi tidak setiap yang jernih itu disebut air minum. Kalau dulu bensin itu jernih kan, apa bisa diminum? Kan tidak ya. Atau
Bakso itu bulat, tapi tidak setiap yang bulat itu dinamakan bakso. Nah, gitu ya. Orang yang bermakrifat itu pasti alimnya, tapi orang yang alim belum tentu bermakrifat. Karena alim itu ada alim pengetahuan agama, ada alim pengetahuan kedokteran, ada alim pengetahuan umum. Yang namanya alim itu adalah orang berilmu. Setiap orang berilmu pasti mendalami keilmuannya. Namun tidak semua orang yang berilmu itu pasti bermakrifat. Nah, kalau ini mah hatta soro aliman wa arifan, sampai orang tersebut dibangkitkan dari alam kuburnya menjadi orang yang alim dan orang yang bermakrifat kepada Allah. Subhanallah ya. Maka niatkan bahwa niat mencari ilmu itu sebagaimana kemarin sudah disampaikan ya, niat mencari ilmu itu ada 4. Yang di sini ditambahkan bahwa orang yang mencari ilmu itu pada hakikatnya sedang mencari surga dalam kehidupannya. Wa man kana fi talabil ma'siyah, dan barang siapa yang mencari celah untuk bermaksiat, kanat annaru fi talabihi, bahwa ada orang tersebut sedang mencari neraka pada hakikatnya. Subhanallah ya. Tadi pula kami membahas tentang maksiyah di majelis duha ya. Maksiat itu kullu maksiatin ghaflatin wa syahwatir ridha anin nafsi, bahwa ujung pangkal dari segala macam bentuk maksiat itu adalah ghaflah dan wasyahwah, syahwatur ridho. Ghaflah wasyahwatir ridho ya, wasyahwatir ridho anin nafsi. Yang utamanya adalah ghaflah dan syahwat. Ghaflah itu apa itu ghaflah? Bukan gaple. Ghaflah ya dulu ya. Ghaflah itu lupa pada Allah, tidak mengingat Allah. Coba bayangkan. Di sektor 6 mungkin ada ronda ya, ada ya. Kalau seandainya lingkungan yang ada ronda dengan lingkungan yang tidak ada rondanya, kira-kira aman mana? Aman ronda. Kenapa? Karena ada yang memperhatikan, dan orang yang memperhatikan itu akan senantiasa mawas diri. Apalagi kalau seandainya merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kesempatan untuk bermaksiat sedikit pun. Bahkan subhanallah, ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita berada di masjid, ketika kita berada di majelis taklim, kan kita merasa diperhatikan oleh Allah ya. Ya udah pasti, itu mah udah pasti ya. Tapi bisakah ada jaminan orang yang di luar masjid, orang yang di luar majelis taklim, orang yang di luar tempat-tempat ibadah merasa diperhatikan oleh Allah? Belum tentu, ya, belum tentu. Maka subhanallah, orang yang bisa menjaga bahwa perasaannya senantiasa diperhatikan oleh Allah, sebagaimana dia diperhatikan oleh Allah ketika dalam sholat, maka subhanallah, betapa orang itu sangat luar biasa. Karena tertanam di dalam kolbunya rasa muraqabah, ingin berdekatan diri kepada Allah. Dalam sholat, ketika Allahu Akbar, itu kan diperhatikan oleh Allah. Dan jangankan berbuat maksiat ya, yang tadinya halal, yang tadinya jaiz untuk memakannya, makanan, minuman, kemudian gerakan, itu kalau dalam sholat sudah menjadi haram, padahal asalnya halal. Minuman ini bisa menjadi haram ketika kita melaksanakan sholat. Apa yang dihalalkan di dalam sholat? Hanya mengingat Allah. Bahkan kalaupun toh tidak ingat sama Allah, itu dalam batasan-batasan fikih tidak menjadi masalah. Kalau bukan seorang nabi dan bukan seorang wali, tidak khusyuk di dalam sholat, itu tidak jadi masalah. Tidak masuk dalam rukun,
Tapi kalau nabi dan wali, subhanallah, ini menjadi rukun. Salah satu bukti bahwa nabi dan wali senantiasa berzikir kepada Allah. Mohon maaf, mohon izin, saya dulu pernah berkhidmah di Malaysia, Kedah gitu ya, untuk berkhidmah kepada Tuan Guru Datuk Muhammad Zuki. Dulunya ketika beliau muda sempat pesantren di Tasikmalaya. Guru kami sama dengan guru beliau. Cuma saya berkesempatan untuk khidmah kepada beliau. Beliau mengisahkan tuh ketika detik-detik terakhir meninggalkan pesantren ini gitu ya. Karena beliau udah mau menikah. Suatu saat malam-malam pukul 9, pukul setengah 9, beliau dipanggil oleh guru besar kami. Zuki, kesini katanya. Ngobrol lah beliau di rumah atau di madrasah Pangersa. Di lingkungan Sunda itu biasanya nyebut Pangersa Pak Haji. Penghormatan kepada ulama gitu ya. Zuki sini, ya gitu. Akhirnya ngobrol aja. Beliau tahu bahwa jadwal tidur Pangersa Abah itu pukul 9. Betul saja, ketika pukul 9 gitu ya, itu guru kami itu tertidur, dan memang jadwal tidur gitu ya. Ketika sudah menunggu agak lama, gitu bilang, beliau sudah tidur. Beliau berniat untuk beranjak gitu ya. Ketika mulai beranjak, tiba-tiba hening sekali, yang terdengar hanya detakan jam, dan tiba-tiba terdengar deg-deg, 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 suara jantung beliau. Dan dibalik, beliau mendengkur gitu ya bahasa Sundanya, tapi kecil gitu ya, untuk menandakan bahwa beliau betul-betul pulas tidurnya. Nah, di saat beliau terdengar suara detakan detik jam dan juga kemudian ada detak jantung terdengar, di saat celah-celah antara detak jantung dan dengkur itu, beliau mendengar suara orang berzikir, dan beliau tahu persis suara siapa itu. Tidak ada siapa-siapa yang memiliki zikir khas tersebut, itu hanya guru beliau. Kemudian beliau tuh mendengarkannya, Allah, Allah, Allah. Subhanallah, kata guru Kiai Zuki, itu pertama kali dalam hidup saya bahwa Pangersa Abah membuktikan hadis Rasulullah SAW. Yang mana hadisnya Kiai Zuki? Kita bilang, nama aini walam yanam qalbi. Mata saya terpejam ketika saya sedang tidur, kata Rasulullah SAW, karena itu a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan yang wajar bagi para nabi. Kemudian walam yanam qalbi, dan tidak pernah tertidur hatiku, senantiasa being connected to Allah, senantiasa berzikir kepada Allah. Subhanallah ya. Padahal itu suara khafi, zikir qalbu, tapi diperdengarkan dan diizinkan oleh Allah untuk didengarkan kepada Tuan Guru Zuki. Subhanallah. Itu katanya satu-satunya hadis yang betul-betul terkesan di dalam hati saya, dibuktikan langsung di hadapan saya, dan saya mendengar apa yang dialami oleh guru kami. Jadi untuk para nabi dan para wali itu salah satu syarat sah salat adanya khusyuk. Kalau kita bagaimana? Tidak termasuk. Kalau walaupun Allahu Akbar hanya ucapan saja, kemudian Assalamualaikum, Assalamualaikum hanya ucapan saja, tidak sedikit pun mengingat Allah, itu sah-sah saja bagi kita karena memang tidak termasuk rukun. Tapi insya Allah kalau bapak-bapak suatu saat menjadi waliullah, amin, insya Allah akan merasakan bahwa khusyuk di dalam sholat merupakan salah satu rukun dan syarat sah sholat. Amin ya. Demikian yang dapat saya sampaikan.